Jadi hal yang sangat memalukan, sangat memalukan. Saya tegaskan itu sangat memalukan karena ini live. Mas Agus, live zoomnya? Live. Enggak, maksudnya tadi waktu kejadian itu kita zoom sudah live, Mas. Karena diaspora dari luar yang tidak sempat datang, mereka melalui zoom. Ini kan memalukan seperti ini kan. Yang hadir di sini orang-orang yang terhormat, akademisi, orang-orang yang punya pemikiran yang sama untuk melihat bagaimana bangsa dan negara ini lebih baik ke depannya. Kalau dipingin begini, negara ini mundur lebih dari 40 tahun yang lalu gitu. Benar, lebih parah dari Orde Baru kalau saya bilang. Orde Baru nggak ada dibubarkan begini, dibubarkan sebelum acara. Nggak ada acara berani masuk kayak begini. Di sini ada bapak-bapak dari angkatan yang mungkin bisa menjelaskan apa yang saya katakan. Jadi sekali lagi, teman-teman, mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita semua, ya kan? Bahwa mungkin maksudnya mereka ini mau istilahnya shock therapy ya. Tapi yakinlah bahwa mereka salah memilih tempat dan salah memilih orang, salah sasaran. Karena berita ini tidak hanya akan ada di Indonesia, tapi akan ada di 5 benua dan akan menyebar dan akan terus diputar. Jadi selamat menikmati kritikan-kritikan siapapun di belakang demo ini. Selamat menikmati apa yang engkau tanam, inilah yang engkau tuai. Jadi demikian dari saya, Mas Ersul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Prof. Presiden, mohon di. Saya sungguh memprotes keras polisi yang berdiam diri, bahkan membiarkan aksi-aksi anarkisme. Tadi saya lihat ada spanduk yang mereka bawa, kalau tidak salah berbunyi menyebut nama saya dalam tulisan besar, Din Syamsuddin, pemecah belah rakyat. Saya justru sebaliknya, kalau polisi yang ada di depan sana membiarkan, tidak melakukan apa-apa terhadap kegiatan yang sah berdasarkan konstitusi, tadi disebut pasal 28 Undang-Undang Dasar 1645, maka sesungguhnya polisi yang memecah belah rakyat, polisi yang membiarkan kejahatan, dan ini terjadi di mana-mana. Nanti dijelaskan oleh Mas Said Didu, yang juga membiarkan perampasan tanah-tanah rakyat. Oleh karena ini kita catat sebagai bentuk perilaku rejim Jokowi yang anarkis, yang berbuat kejahatan terhadap rakyat, yang merusak demokrasi. Dan saya memastikan dan mendorong kawan-kawan seperjuangan untuk tidak berhenti. Di sini tidak terlihat ada pemerintah melalui aparat-aparatnya. Tadi sudah sampaikan oleh Pak Adi. Di mana kalian pemerintah? Ini hak kita berkumpul. Untuk ada kelompok lain menyerang secara barbar. Kita lihat setelah ini apakah aparat kepolisian akan menindak pelakunya atau otaknya. Kan ini bukan delik aduan nih kan, kriminal jelas mengganggu. Karena kalau saya salah ngomong, saya dipanggil polisi. Menyedihkan. Mudah-mudahan seperti yang saya sampaikan oleh pembicara sebelumnya, ini segera menyebar viral ke seluruh Indonesia, bahwa saat ini dan seluruh dunia, saat ini kita tidak tahu pemerintah ini berjalan dengan benar sesuai rel yang sudah ada atau tidak. Ini forum diskusi yang peduli kepada negara kesatuan Republik Indonesia, yang kita tahu amburadul. Tentu ada kelompok yang membuat lebih amburadul kondisi bangsa ini. Saya hanya menunggu apakah pemerintah
melalui aparat terkait dalam hal ini kepolisian akan bertindak tidak dengan kejadian brutal atau biadab tadi. Kita akan lihat hukum betul berlaku untuk semua warga atau tidak. Kami seluruh warga negara Indonesia memesan kepada penguasa, warga negaramu sudah terancam di negerinya. Negara sudah tidak hadir melindungi rakyatnya. Pikiran saya hanya di daerah-daerah penggusuran negara tidak ada. Ternyata di pusat kota pun negara sudah tidak ada melindungi rakyatnya. Saya sangat menduga bahwa yang mengirim ke sini adalah memang pihak-pihak yang ingin tidak ada perubahan di negeri ini, yang ingin ada agar gaya kepemimpinan Jokowi berlanjut, yang ingin agar pembagian tanah-tanah rakyat oleh para oligarki yang dilakukan Jokowi berlanjut, sehingga mereka mengirim orang agar pembicaraan seperti ini mengambil hak-hak rakyat itu dihentikan. Insya Allah seluruh rakyat Indonesia tidak akan diam. Kami akan menghadapi, menjaga kedaulatan rakyat agar tidak semena-mena diambil alih oleh kaum oligarki. Saya pikir semua setuju, seluruh diaspora dunia. Saya berharap bantulah negaramu berteriak di luar untuk membenahi Indonesia, karena kami sekarang sudah terancam di negeri ini. Kalau dari sisi demokrasi, ya, kejadian tadi kampungan, ya, kejadian yang primitif, bayangkan. Sebenarnya kan mudah. Kalau mereka mau demonstrasi, ya demo aja di sana. Hak untuk menyampaikan pendapat. Ya, kalau kita bicara mengenai hak, silakan saja mereka menyampaikan pendapatnya di mobil komando sebagaimana yang sering kita lakukan, ya kan? Tetapi ketika sudah masuk ke sini merusak, itu namanya kriminal. Seperti dikatakan Majen Nako tadi, itu bukan delik aduan, dan mereka melakukan itu di depan polisi. Jadi kalau polisi tidak bertindak, aneh bin ajaib, ya. Menurut saya kita perlu nanti rame-rame datang ke kantor polisi untuk menyampaikan hal ini. Kalau mereka tidak melakukan tindakan apa-apa, itu satu hal, ya. Hal yang kedua, kita melakukan ini di tempat yang tertutup, di tempat yang terhormat, ya, bukan di jalan. Karena itu kalau demonstrasi atau unjuk rasa di jalan saja itu bisa dilakukan dengan prosedur yang memang sudah diatur, masa di dalam kita tidak bisa melakukannya? Talkshow di televisi itu kadang-kadang jauh lebih ganas materinya, mengkritik pemerintah dan lain sebagainya. Kita tidak tahu apa yang nanti mau dibicarakan. Jangan-jangan mereka takut dengan Prof. Din Samsudin, takut sama Puang Said Didu, ya. Padahal kita ini hanya menyampaikan ide dan gagasan. Orang seperti kita gak bahaya, tapi pasti koruptor takut, itu masalahnya, ya kan? Jadi orang seperti kita tidak bahaya, tapi pasti koruptor takut. Kenapa? Karena kita menyampaikan apa yang ada sesungguhnya. Jadi sangat aneh menurut saya ketika kemudian orang takut dengan orang yang berpikir. Orang takut dengan orang berpikir itu pasti negara primitif, pasti pemimpinnya primitif, pasti penegak hukumnya primitif. Kalau takut dengan orang yang berpikir, mestinya yang takut itu dengan preman yang suka ngambil tanah, koruptor yang suka curi uang negara. Ini masa takut dengan Prof. Din Samsudin yang sekarang lagi batuk. Karena itu kawan-kawan semua, saya berharap kita tetap menjalankan diskusi kita, ya, dengan baik, dengan damai, sampaikan pikiran secara baik, secara lugas, secara tegas sesuai dengan hak-hak konstitusional kita, freedom of speech and freedom of association. Itu saja, terima kasih.
dalam acara silaturahmi dan diskusi kebangsaan. Tiba-tiba hadir segerombolan para apa bahasanya ya, para preman-preman yang pakai baju hitam semua, lalu di sini langsung ngamuk. Semuanya ini alat-alat kita hari ini pada dipatah-patahin nih. Ya, kemudian layar-layar ini pada dicabut. Jadi pertanyaan saya, mana bapak-bapak aparat kepolisian? Kenapa bisa para preman-preman itu masuk ke ruangan ini? Ini acara ini bukan acara ilegal ya. Acara diskusi kebangsaan, berkumpul tokoh-tokoh yang ingin membuat perubahan untuk bangsa ini. Ada kami emak-emak juga. Jadi preman-preman itu di depan kami mematahkan ngamuk-ngamuk semua meja-meja. Ini dipukul-pukul. Polisi sampai detik ini, sampai saya bicara ini, nggak ada yang masuk satupun ke ruangan ini untuk bertanya ataupun mengamankan. Jadi kami meminta perwakilan dari emak-emak, kami minta kepada Bapak Kapolri, tolong tindak lanjuti perlakuan para preman-preman yang masuk di dalam diskusi kami hari ini. Jika tidak, maka kami hari ini pun kami akan bergerak ke Polda untuk meminta pertanggungjawaban atas insiden pada pagi hari ini. Terima kasih. Dan juga kepada Bapak Jokowi, Pak, ini adalah negara demokrasi. Kita semua rakyat Indonesia hari ini dipertontonkan. Ternyata demokrasi kita sudah mati. Terima kasih. Adab, nah ini sudah dipertontonkan hal-hal yang memang tidak beradab. Itu satu hal. Kemudian yang kedua akan muncul spekulasi. Ini siapa di belakangnya? Ya, terserah apapun yang menjadi kesimpulan, tapi faktanya kita negara hukum, ada polisi, dan polisi ini ada penanggung jawabnya sampai ke yang namanya Joko Widodo. Artinya bahwa kejadian ini tidak bisa kita lepas apapun spekulasi yang berkembang, apakah ini ada mastermind-nya, ada yang menggerakkan, tapi penanggung jawabnya itu tetap ada di Joko Widodo, dan karena itu akan kita tuntut ya setelah ini. Jadi kita pastikan Pak Jokowi mendengar ini, terlepas bahwa mungkin dia juga ada di belakang acara ini, tapi ini spekulasi. Jadi karena itu apapun spekulasinya, kita ingin supaya ini Pak Jokowi bertanggung jawab. Nah, yang ketiga yang ingin perlu kita jelaskan bahwa kita selama ini yang hadir ini sudah banyak menggugat, menuntut supaya Pak Jokowi itu ditangkap dan diadili. Saya tidak yakin kalau preman-preman tadi itu paham ya apa yang kita bahas, dan siapa kita ini akan membahas itu. Kalau bukan karena ada yang di belakangnya yang paham dan menggerakkan untuk terjadinya penyerangan ini. Karena itu juga saya kira penanggung jawab Pak Jokowi tadi harus bertindak, tapi di sisi lain karena kejadian ini tersebar ke seluruh dunia, ini bisa saja mengganggu pemerintahan Pak Prabowo yang akan datang. Ya, bisa mengganggu. Orang-orang negara asing itu tidak akan percaya dengan apa yang terjadi di Indonesia kalau tindakan primitif biadab tadi itu dibiarkan. Karena itu saya kira antara Pak Jokowi, Pak Prabowo ini harus kita tuntut untuk menuntaskan, dan jangan sampai nanti ini tidak tuntas lalu Pak Prabowo diam saja. Jadi kita mau supaya Pak Prabowo juga bertindak untuk supaya kejadian ini, kejadian biadab ini yang sudah tersebar ke seluruh dunia itu dituntaskan. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini akan semakin memicu dan memotivasi forum tanah air dan juga forum-forum yang ada di tanah air untuk berbuat meluruskan kiblat bangsa ini, karena kiblat bangsa sudah dirusak oleh rezim Jokowi. Untuk itulah mari kita berjuang terus, bergabung rakyat untuk mengganti rezim jahat ini. Dan saatnya kita berbuat. Kalau saja di ujung pemerintahan Jokowi masih menampilkan hal yang buruk, maka secepatnya rezim Jokowi harus diganti. Rezim Jokowi harus ditumbangkan. Karena ini adalah gambaran
betapa buruknya rezim itu. Insya Allah perjuangan ini akan mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua menegakkan kebenaran, kejujuran, keadilan, dan insya Allah Allah akan memudahkan perjuangan ini dan akan menghukum mereka yang melakukan dosa-dosa politik yang besar yang dibuktikan terkulminasi pada peristiwa hari ini yang tidak pantas dilakukan oleh negara, pemerintahan yang beradab, yang bermoral, yang berpancasila. Ini bukti Pancasila sudah diinjak-injak. Undang-Undang Dasar 45 sudah disingkirkan. Ini adalah pelanggaran